صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Sekarang ibu absen ya. Ya, Bu. Nabila Safia Putri Hadir, Bu. Selma hadir Bu. Sisi Hadir, Bu. Siti hadir Bu. Puspita hadir Bu. Rusdi Ayo. Risa hadir Bu. Ya. Silakan Nabila membantu Ibu untuk membagikan bacaan pada teman-teman. Ibu berikan waktu 10 menit untuk memahami bacaan yang Ibu berikan. Terima kasih Nabila. Persilakan kepada anak Ibu untuk membaca selama 10 menit ya. Karena sudah membaca, apa sudah memahami bacaan yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang hitung 1 sampai 2. Kita akan bagi 2 kelompok. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu. Silakan hitung tugas mulai dari sama. 1, 2, 1. 2. Nah, kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di sebelah kanan Ibu. Silakan. Mana? Ini kan? Silakan anak-anak Ibu semua diskusikan kisah teladan dari kisah wisata ini. Apabila yang dapat kita teladani dari kisah-kisah dari kali ini kita yang satu ini. Silakan. Ibu beri waktunya berapa menit? Maunya 5 menit atau 3 menit? 5 menit, Bu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Silakan. Boleh ditulis, Bu. Boleh. Apa aja kisah-kisah teladan dari tadi ini wisata ini? Silakan anak-anak Ibu rumuskan apa saja kisahnya sudah ditemukan. Sudah, Bu. Ah, kelompok siapa yang ingin tampil untuk mempresentasikannya? Awak, Bu. Kelompok 2, Ya, Bu. silakan. Kelompok 2 kembali ke depan. Mandirin aku. Iya. Perwakilan atau gimana, Bu? Semuanya. Mulai, Bu. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 mengutakan kawan saya Sisi dan juga sebelah kiri saya, Tilang akan merumuskan atau mendeskripsikan bagaimana setelah daripada ini tugas korporat ini. Dan dapat kami deskripsikan dan disebutkan tadi adalah bagaimana Wais Al-Qori adalah seorang pemuda yang berada di Yaman yang mempunyai ibu sebatang kara, dan dia adalah seorang anak yang berbakti. Ibunya sudah lumpuh, akan tetapi ia berusaha untuk mengajikan ibunya ke tanah suci Mekah. Sehingga bagaimana kisah yang kami telah tadi dan juga kami bahas,
bagaimana Uwais Al-Qarni ini demi menghajikan ibunya yang lumpuh dari Yaman dan ke Mekah yang lumayan jauh, tapi dia berusaha agar ibunya berhaji, sehingga dia melakukan hal yang di luar pikiran manusia, yaitu bagaimana dia membeli sebuah lembu, kemudian dia berkandangnya di atas bukit, kemudian dia setiap harinya naik turun mengangkat daripada sapi tersebut sampai dia merasa cukup kuat untuk bisa memenuhi ibunya di Mekah. Jadi dari kisah tersebut dapat kami simpulkan bahwa di sini ada unsur keteladanan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu bagaimana orang tua kita walaupun sudah tua, walaupun orang tua kita batang karang, tetapi ketika kita masih seorang anak yang merasa kita masih mempunyai seorang ibu, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, karena sebagaimana dalam penjelasan ini juga ridhollahi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak pada murkanya orang tua juga. Jadi dapat kami ambil substansi dari diskusi kami tadi bahwa bagaimana kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua, yaitu bagaimana kita menjaga tutur kata kita, tingkah laku kita, dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok dua. Jika ada hal yang kurang berkenan kepada ibu, kami mohon maaf, dan kepada kawan kami mohon maaf juga, dan kepada Allah yang mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tua. Nah, dari pemaparan materi yang diberikan oleh kelompok dua tadi, apa-apa saja mari kita ulangi, apa-apa saja bisa keteladanan dari Uwais Al-Qarni ini? Berbakti kepada orang tua bagus sekali. Apakah ada sifat lain yang dapat kita teladani? Berbakti kepada orang tua. Bagus. Nah, baiklah. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan dari kisah Uwais Al-Qarni ini. Kisah yang ibu kita sudah dibaca? Sudah, belum? Nah, ada kisah yang sedikit ibu ulang lagi ya. Ibu akan menceritakan kisah dari keteladanan Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang berasal dari kota Yaman yang bernama lengkap yaitu Uwais bin Amir. Suku dari Uwais Al-Qarni ini adalah Qaran. Nah, makanya nama Uwais Al-Qarni itu Uwais Al-Qarni karena dia berasal dari suku Qaran. Contoh dari sikap bakti Uwais Al-Qarni ini kepada orang tuanya yaitu dia pernah mendengar permintaan orang tuanya untuk berhaji ke Mekah. Namun saat itu berhaji itu sangat mahal dan sangat sulit, dikarenakan jika ibunya yang sudah tua itu pergi ke kota Yaman mungkin dia tidak akan mampu. Maka dari itu Uwais Al-Qarni memikirkan cara untuk bagaimana bisa agar ibunya itu tetap bisa berhaji. Maka ia membeli seekor anak sapi dan membuatkan kandang di atas bukit. Lalu Uwais Al-Qarni membawa anak sapi itu turun naik setiap hari. Turun naik dari atas bukit, turun lagi, naik lagi, itu setiap hari. Bahkan orang-orang Yaman mengatakan, Uwais sudah gila, Uwais sudah gila. Tujuannya dari mengangkat anak sapi itu ke atas bukit itu dia ingin berlatih bagaimana akan membawa ibunya pergi ke Mekah besok. Sampai akhirnya dia berhasil menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Itu adalah bakti dari Uwais Al-Qarni.
kisah dari Uwais Al-Qarni ini, yaitu pernah sekali genteng rumahnya itu bocor dan rusak karena dulu kan di kota Mekah itu menggunakan kelapa kurma kan, lalu ibunya ada di bawah. Bagaimana tanggapan Uwais Al-Qarni saat itu? Dia tidak ingin melangkah pun selangkah pun atau turun dari genteng karena ingin menghargai ibundanya. Dia pada saat itu siang terik. Sudah membayangkan panasnya kota Mekah? Sudah. Panas siang hari di sini saja kita sudah menunggu, apalagi di kota Mekah yang panasnya luar biasa kan. Jadi dia tidak ingin melangkahi atau turun dari sana untuk menghargai ibundanya. Maka ia menunggu sampai ibunya pergi dari bawah sana, baru dia melanjutkan pekerjaannya. Lalu Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Pernah sekali Uwais Al-Qarni ini pergi ke kota Mekah untuk Uwais Al-Qarni ini pergi ke rumah Rasulullah untuk menemuinya karena begitu cintanya kepada Rasulullah pada saat itu. Ketika dia pergi ke rumah Rasulullah, namun saat itu Rasulullah tidak ada di dalam rumahnya, tidak ada di rumah. Maka dia menunggu sebentar dan memikirkan, jika aku menunggu di sini, ibuku sendirian di rumah. Maka pada saat itu, karena Rasulullah tidak di rumah dan dia tidak tahu kapan Rasulullah akan datang, maka dia kembali ke Yaman. Namun karena mendengar itu, Rasulullah mengatakan kepada dua sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, untuk menyampaikan salamnya kepada Uwais Al-Qarni. Ada seorang pemuda dari kota Yaman bernama Uwais. Sampaikan salamku kepadanya dan mintalah doa kepadanya. Mintalah istighfar, mintalah ampunan kepada Allah dari Uwais Al-Qarni. Begitu ucapan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Misalnya Umar bin Khattab menunggu Uwais Al-Qarni pada saat itu sampai bertahun-tahun. Waktu silih berganti dan musim haji selalu berlalu. Namun Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib tidak menemukan Uwais Al-Qarni pada saat itu. Sampai suatu ketika Uwais Al-Qarni ditemukan oleh Umar bin Khattab sedang menunggui kambing-kambing para jemaah haji pada saat itu dari kota Yaman. Maka Umar bin Khattab dan Ali meminta doa kepada dia. Namun dengan sikap rendah hati Uwais Al-Qarni, dia mengatakan, wahai Khalifah, kalianlah sahabat Nabi, kenapa meminta doa kepada saya? Saya bukan siapa-siapa. Itu bentuk rendah hati. Dia tidak ingin menyombongkan dirinya. Dia malah menganggap seharusnya aku yang minta doa kepada Allah darimu. Begitu kata Uwais Al-Qarni. Selanjutnya sikap teladan Uwais Al-Qarni itu zuhud, mementingkan kehidupan akhirat. Dan Uwais Al-Qarni adalah orang yang sabar dan cinta kepada Rasul. Pernah satu kali Rasulullah terluka pada saat perang. Maka Uwais Al-Qarni melukai dirinya pula, sama seperti luka yang dia dengar dari para pemberi kabar. Dari kisah yang ibu ceritakan tadi, anak-anak ibu, siapa yang bisa mengulangi apa-apa saja sikap dari keteladanan Uwais Al-Qarni tadi? Coba angkat. Silakan bisa apa saja sikap-sikap keteladanan Uwais Al-Qarni yang bisa pahami. Yang pertama itu dia taat kepada orang tua. Yang kedua dia taat kepada Rasul. Yang ketiga rendah hati. Yang keempat yaitu tidak sombong. Sekian. Ada lagi, silakan Salma. Ibu, Uwais Al-Qarni itu orang yang biasa.
hati dia taat kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia memiliki sikap rendah hati, dia juga seseorang yang memandang kenal diri kami. Karena sepertinya anak ibu sudah paham, itu akan menyimpulkan apa saja yang telah kita diskusikan tadi. WSA kami ini adalah orang biasa yang tidak terkenal di dunia, seperti yang sudah dikatakan oleh anak ibu, dan dia terkenal di akhirat. Saking terkenalnya, pada saat kematian WSA kami, datanglah berbondong-bondong malaikat untuk mengeluarkan dan menguburkannya. Sampai-sampai orang Yaman terkaget-kaget. Siapakah WSA kami ini? Itu saking terkenalnya WSA kami. Dia juga orang yang sangat berbakti, orang yang tawadu, zuhud, sabar, dan cinta kepada Allah. Apakah anak ibu bisa meneladani sikap WSA kami? Insyaallah. Insyaallah ya. Karena sepertinya sudah cukup, silakan ketua kelas tutup dengan doa penutup majelis. Baik Bu, karena pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka untuk mengambil berkah atas apa yang kita pelajari, marilah